ma wasala ahadun fima na'lamu ila hadzal mustawa. Yang kami tahu, kata beliau, tidak ada satupun yang pernah mencapai tempat tersebut. Wa kallamahullahu azza wa jal biduni wasitatin. Disitulah Allah berbicara langsung kepada beliau tanpa Jibril, tanpa perantara. Selama ini kan lewat Jibril. Ya Muhammad, kul. Kan banyak sekali ucapan Allah ditujukan kepada beliau. Ya ayuhan nabi, kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, dan seterusnya. Ini kan ucapan Allah kepada beliau. Tapi dengan wasithah, dengan wasilah, dengan perantara, yaitu Jibril. Banyak sekali di ayat Al-Quran. Nah, kali ini tanpa Jibril. Jibril nunggu di bawahnya. Berbicara Allah di situ dengan suara, bisautin wa harfin. Dengan suara, dengan huruf. Ada sinnya, ada nunnya, bahasa Arab tentu. Karena Nabi tidak tahu bahasa kecuali bahasa Arab. Nabi tidak tahu bahasa kecuali bahasa Arab. Didengarlah oleh Nabi SAW. Ya. Maka jika Nabi Musa dikatakan kalamullah, karena pernah berbicara, berdialog langsung dengan Allah, Allah berbicara, Nabi Musa mendengar, Rasul pun pernah. Rasul pun pernah. Tapi Rasul tidak proklamirkan dirinya, mengekspos dirinya sebagai kalamullah. Padahal sama-sama kalamullah. Orang Nabi Musa disebut kalamullah karena pernah mendengarkan suara Allah langsung. Nabi juga pernah. Bahkan lebih hebat siapa? Nabi dekat sekali dengan Arsy. Nabi Musa di Bukit Tursina kan, di permukaan bumi. Ya, inilah Nabi SAW. Yang mengatakan bahwa Nabi Musa kalamullah siapa? Beliau sendiri, Rasulullah SAW. Ya, beliau tidak tidak menyamakan. Tapi saya juga kalamullah, kan saya dengar juga. Enggak, biarkan Nabi Musa yang beliau sematkan kalimat yang luar biasa, sanjungan yang luar biasa kalamullah. Beliau tidak ambil gelar dahsyat itu, kalamullah. Termasuk yang mengatakan Nabi Ibrahim adalah Khalilullah siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Apakah beliau Muhammad Rasulullah SAW bukan Khalilullah? Khalilullah juga. Tapi beliau tidak masyhurkan. Beliau angkat Nabi Ibrahim, beliau angkat Nabi Musa. Beliau rendahkan diri beliau sendiri. Beliau masyhurkan diri beliau sebagai, selain Rasulullah, sebagai apa kemarin? Abdullah, hambanya Allah, budaknya Allah. Sama dengan kita. Kita semua Abdullah. Kita semua hamba Allah, budak Allah. Inilah Nabi SAW. Ya, maka muncul kaidah dari sini. Manusia itu semakin merendahkan diri, insya Allah akan diangkat oleh Allah. Sebaliknya, ketika membesarkan dirinya, mengagungkan dirinya, meninggikan dirinya, Allah rendahkan serendah-rendahnya. Siapa contoh? Fir'aun. Ya. Rendah sekali Fir'aun itu. Saya kira bukan hanya di mata kaum muslimin. Yahudi, Nasrani tahu siapa Fir'aun. Dan mereka benci. Kalau nggak percaya, antum tanya saja pendeta, pastor, atau ada nggak orang Kristen namanya Fir'aun? Saya kira nggak ada. Yahudi nggak ada. Apalagi kita kaum muslimin. Ya, saya kira kita belum pernah dengar ada orang namanya Fir'aun. Gitu ya. Direndahkan oleh Allah serendah-rendahnya. Sebagaimana iblis. Ketika iblis tidak mau merendahkan dirinya, menyombongkan dirinya, tidak mau sujud kepada Adam, Allah rendahkan serendah-rendahnya. Tidak ada yang tidak benci kepada iblis. Dan marah orang ketika disebut iblis. Marah semarah-marahnya.
Ya. Maka sunnah bagi kita merendahkan diri kita. Tidak perlu menonjolkan diri. Tidak perlu cerita kelebihan-kelebihan kita. Dulu saya begini, dulu saya begini, dulu saya begini. Tidak perlu. Ya. Biarkan Allah yang meninggikan kalau memang Allah mau meninggikan. Dan Baqi bin Makhlad, seorang anak muda yang ada di Spanyol, Andalus, mendengar nama Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali. Padahal berapa ribu kilometer jaraknya, belum ada internet, radio, televisi. Tapi nama Imam Ahmad sampai ke Eropa, sampai ke Andalus. Ya. Siapa yang menyampaikan? Siapa lagi kalau bukan Allah Rabbul Alamin? Ya. Beliau nggak pingin terkenal, beliau tidak mengangkat dirinya, menonjolkan dirinya. Allah yang mengangkat beliau. Sampai nama beliau, sampai ke Andalus, sampai seantero jagat. Ya. Sementara ada orang yang pengen terkenal, iya kan? Nyebar ini, nyebar itu, ya. Nggak terkenal juga. Followersnya cuma belasan orang, ya kan? Padahal niat banget pengen terkenal, ya kan? Maka udahlah, tidak usah kemasyhuran itu kita cari. Ya. Nggak apa-apa kita tidak masyhur di bumi, tapi terkenal di langit. Ya, terkenal di langit. Di langit sana ada miliaran, bahkan triliunan makhluk Allah yang menyebut-nyebut nama seseorang. Yang menyebut-nyebut nama seseorang. Disebut-sebut nama. Terkenal di langit. Masuk Nabi SAW. Kan ketika kemarin yang kita bahas, ketika Jibril mengetuk pintu langit itu, kan ditanya, ini siapa? Jibril. Bersama siapa? Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Nah, berarti kan selama ini sudah terdengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit. Ya.